Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pada video ini kita akan belajar tentang penggunaan if di Dart. Kita buat file baru untuk melakukan seleksi kondisi atau percabangan. Di Dart kita bisa menggunakan if, sama seperti di C maupun di PHP dan juga di beberapa bahasa pemrograman yang lain. Kita buat dulu fungsi mainnya, kemudian misalkan kita mau buat program kasir, kemudian kita minta masukkan total belanja. Kemudian kita minta input disimpan ke variabel total belanja. stdin, kita gunakan stdin, kemudian kita gunakan metode read line sync. Kemudian kita seleksi, tapi ini total belanjanya kita konversi ke dalam integer, misalkan integer parse, kemudian kita seleksi. Kalau misalkan total belanja ini lebih dari 100.000, maka kita cetak selamat Anda mendapatkan hadiah. Kita coba simpan. Kita simpan di, misalkan di D. Kita buat folder namanya Dart. Kemudian Dart sudah ada. Atau belajar Dart. Kemudian kita simpan di dalamnya program kasir.dart. Kita masuk ke terminal untuk menjalankan. Saya simpan di belajar Dart. Oh, ini stdin ada yang nggak dikenal, karena untuk menggunakan stdin kita harus melakukan import dart.io. Kemudian kita jalankan Dart belajar, tapi di sini ada error juga. Oh, ini string tanda tanya tidak bisa diassign ke string. Di sini kita kasih tanda seru. Nah, belajar, maksudnya program kasir. Dart program kasir. Dart. Masukkan total belanja. Misalkan saya masukkan 120.000, maka selamat Anda mendapatkan hadiah. Kalau misalkan saya masukkan 75.000, nggak ada informasi apa-apa, langsung keluar. Jadi tulisan ini akan ditampilkan kalau misalkan total belanja lebih dari 100.000. Tapi di sini ketika meminta masukan, ini pindah baris. Supaya nggak pindah baris, kita bisa menggunakan stdout
right. Kita coba jalankan kembali. Nah, ini kalau kita menggunakan std.write, ini kursor masih di sebelah kanannya. 110.000. Selamat, Anda mendapatkan hadiah. Kemudian kalau misalkan kurang dari atau sama dengan 100.000 atau selain itu, kita bisa menambahkan else. Print terima kasih, Anda telah berbelanja di tempat kami. Kemudian kita jalankan kembali. Misalkan 90.000, maka munculnya terima kasih Anda telah berbelanja di tempat kami, karena kurang dari atau sama dengan 100.000. Kalau lebih dari 100.000, maka tampilannya adalah selamat, Anda mendapatkan hadiah. If di sini seperti di bahasa pemrograman yang lain, kita juga bisa menggunakannya untuk atau dengan cara if bersarang, atau untuk banyak kondisi, atau di dalam if ada if juga bisa. Misalkan kita buat file baru, kita buat fungsi main, kemudian kita definisikan misalkan nilai tes sama dengan 80 misalkan. Ini tapi ini kalau di Dart nggak pakai dolar, kalau di PHP untuk mendefinisikan pakai dolar, tapi ini ditentukan tipenya apa. Integer misalkan, kita definisikan string nilai wawancara sama dengan A misalkan. Kemudian kita seleksi, jika nilai tes lebih dari sama dengan 70, maka print selamat, Anda lulus. Kemudian kalau misalkan nilai wawancara ini sama dengan A, maka print nilai wawancara Anda memuaskan. Selain itu, nah ini kalau misalnya ada pengecekan lagi, kita tambahkan if lagi. If nilai wawancara sama dengan B, maka print nilai wawancara, oh yang ini sangat, kalau A sangat memuaskan, kalau B memuaskan. Kalau selain itu, kalau C kalau misalkan nilai wawancaranya ini sama dengan C, maka ini bisa kita copy, nilai wawancara Anda cukup. Selain itu, nilai wawancara Anda kurang. Di sini kita juga bisa tambahkan selain itu, untuk yang kalau nilai tes kurang dari 70, print Anda tidak lulus. Kita simpan, misalkan if bersarang .dart.
Kemudian kita jalankan dar if bersarang .dar. Oh, ada error. Ini di baris 14 kolom 47 ini kurang titik koma. Kurang titik koma. Kita jalankan lagi. Nah, selamat Anda lulus. Nilai wawancara Anda sangat memuaskan karena di sini nilai wawancaranya A dan nilai tesnya 80. Lalu lebih dari 70 maka Anda lulus. Kalau ini minta input, maka di sini kita bisa stdin titik write, masukkan nilai tes. Kemudian di sini kita minta stdout read line sync. Ini kita konversi ke integer int parse stdin. Oh, ini untuk mencetak stdout, tapi untuk menggunakan stdin sama stdout kita harus import .io. Ini di sini dikasih tanda seru. Kemudian untuk nilai wawancara ini karena string, kita langsung aja stdin read line sync. Ini juga tanda seru. Kemudian kita coba jalankan. Masukkan nilai tes. Kalau saya masukkan 75, kemudian oh, ini minta input juga ya. Selamat Anda lulus, nilai wawancara Anda sangat memuaskan. Di sini biar jelas kita tambahkan informasi untuk minta input. Masukkan nilai wawancara. Di sini ada keterangannya 1 sampai 100. Di sini ada keterangannya A sampai E. Kita jalankan ulang. Masukkan nilai tes, misalkan 60. Masukkan nilai wawancara, misalkan C. Anda tidak lulus, ini langsung Anda tidak lulus. Atau kalau misalkan ditanya nilai wawancara, ini kalau lulus, ini bisa juga kita pindah. Ini bisa kita pindah. Ini ditanyakan kalau misalkan dia lulus tes di sini. Nah, kita jalankan. Masukkan nilai tes, misalkan 65. Nah, ini Anda tidak lulus, langsung Anda tidak lulus karena nilainya kurang dari 70. Tapi kalau misalkan nilainya misalkan 71 misalkan, nilai wawancara Anda ini ditanyakan, misalkan B, selamat Anda lulus, nilai wawancara Anda memuaskan. Karena ini lebih dari sama dengan, maka kalau 70 ini juga masuk. 70 ini masuk. Misalkan C. Nah, selamat Anda lulus, nilai wawancara Anda cukup. Mungkin ini saja dari kami untuk video tentang penyeleksian menggunakan if. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk saran masukan silahkan ditulis di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.